Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau bahas tentang stase koas lagi. Kemarin aku sudah bahas tentang stase interna hewan besar dan juga stase interna hewan kecil. Aku mau bahas stase yang banyak dikira oleh orang-orang itu adalah stase yang paling menakutkan. Nah, apakah memang stase ini stase yang menakutkan dan semenyeramkan itu? Nah, di sini mari kita bersama-sama bahas stase koasistensi diagnosis laboratorik atau sering juga disingkat sebagai KODIL. Di sini aku sebisa mungkin menjelaskan KODIL secara terperinci dan sedetail mungkin agar teman-teman bisa tahu gambaran bagaimana sih KODIL itu. Nah, tapi mungkin sedetail apapun yang aku jelasin, mungkin ada aja detail-detail yang terlewat. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang dibingungin atau mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa banget komentar di kolom komentar di bawah ini. Pertama, yang perlu kita tahu tentang KODIL adalah apa sih tujuan dari KODIL itu sendiri. For information aja juga kalau KODIL ini terdiri atas 8 SKS, jadi bukan jumlah yang sedikit ya, karena memang cakupannya yang menurutku luas banget. Oke, kalau kita mengutip langsung dari website resmi fkugm.ac.id, dituliskan bahwa tujuan pembelajaran dari KODIL yang pertama adalah mahasiswa mampu melakukan tindakan anamnesa kepada pemilik hewan, melakukan pemeriksaan umum dan fisik, serta mengenali gejala klinis yang tampak pada hewan. Yang kedua adalah mahasiswa mempunyai kemampuan untuk nekropsi dan menentukan diagnosa sementara penyakit berdasarkan perubahan patologi yang terlihat pada organ hewan. Yang ketiga, mahasiswa mempunyai kemampuan untuk melakukan sampling darah dan organ untuk dilakukan pemeriksaan di masing-masing laboratorium. Yang keempat, mahasiswa melakukan isolasi dan identifikasi penyebab penyakit di laboratorium mikrobiologi. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan identifikasi parasit penyebab penyakit di laboratorium parasitologi. Selanjutnya, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan darah dan cairan tubuh di laboratorium patologi klinik. Kemudian, mahasiswa mampu mengamati perubahan organ secara makroskopis dan mikroskopis di laboratorium patologi. Selanjutnya, mahasiswa mampu menentukan mekanisme patogenesisnya dari suatu penyakit pada hewan. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu memberikan saran atau advice kepada pemilik hewan kesayangan maupun populasi hewan yang lain. Tujuan pembelajaran ini sebenarnya sudah mampu menggambarkan apa aja sih yang kita lakukan di KODIL ini. Mulai dari pertama melakukan tindakan anamnesa, lalu kemudian melakukan nekropsi dan melakukan sampling organ, lalu kemudian membawa ke masing-masing laboratorium untuk ditentukan diagnosis penyakitnya, dan kemudian dapat menentukan patogenesis terjadinya suatu penyakit pada hewan tersebut, dan terakhir kemudian dapat memberikan saran atau advice kepada pemilik hewan tersebut. Tadi juga sempat disebutkan beberapa lab yang bersinggungan dengan koasistensi diagnosis laboratorik. Apa aja? Yang pertama adalah laboratorium patologi umum. Di sini kita melakukan nekropsi pada hewan yang telah kita dapatkan, kemudian kita melakukan sampling organ-organ yang sekiranya diperlukan sebagai penunjang diagnosis kita. Di laboratorium ini juga kita menentukan diagnosis sementara yang dapat kita tarik dari kesimpulan saat pemeriksaan nekropsi pada hewan tersebut. Di laboratorium ini juga kita akan melakukan pemeriksaan histopatologi dari organ-organ yang sudah kita ambil. Jadi penting banget ya mata kuliah mikroanatomi pada semester 2 dan juga semester 3 pada saat S1 karena akan terpakai banget saat KODIL nanti. Lab kedua yang bersinggungan dengan KODIL adalah laboratorium parasitologi. Apabila kita menemukan parasit, baik itu ektoparasit maupun endoparasit, baik itu juga parasit dalam darah, nah di sini kita melakukan pemeriksaan dan juga peneguhan diagnosis kita tentang ada tidaknya parasit pada hewan tersebut. Di sini kita juga melakukan pemeriksaan penunjang lain, yaitu pemeriksaan feses yang menunjukkan apakah ada telur cacing, baik itu dengan metode natif, sentrifus, atau nanti pada akhirnya McMaster. Lab ketiga yang berhubungan atau
atau bersinggungan langsung dengan Kodil adalah laboratorium patologi klinik. Kaitannya adalah dengan darah ataupun cairan yang kita dapatkan saat kita melakukan nekropsi hewan kita. Untuk darah ini wajib ya, jadi sebelum kita melakukan nekropsi hewan, kita mengambil sampel darah dengan jumlah yang secukupnya. Sampel darah inilah yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan di patologi klinik oleh kita sendiri, dilakukan pemeriksaan eritrosit, leukosit, dan juga pemeriksaan parameter lainnya seperti HB, PCV, TPP, fibrinogen, dan lain-lain. Kalau saat nekropsi kita menemukan cairan yang bisa menunjang diagnosis kita, nah itu bisa kita lakukan uji Rivalta juga di laboratorium patologi klinik. Selanjutnya, lab keempat yang bersinggungan langsung dengan Kodil adalah laboratorium mikrobiologi. Di laboratorium mikrobiologi inilah tempat kita untuk mengisolasi dan mengidentifikasi agen penyebab penyakit dari hewan kita. Entah itu bakteri, entah itu jamur, ataupun virus, atau kombinasi kedua atau ketiganya. Nah, di laboratorium mikrobiologi inilah kita melakukan isolasi sampai kita benar-benar mendapatkan biak murni yang kemudian dapat kita simpulkan menjadi agen penyebab penyakit dari hewan kita. Jadi jangan lupakan mata pelajaran mikrobiologi ya, dan juga mata pelajaran lain tentunya, karena memang sangat-sangat penting untuk menunjang Kodil kalian. Nah, itu tadi penjelasan tentang 4 laboratorium yang bersinggungan langsung dengan Kodil. Selanjutnya aku mau bahas tentang Kastang dan juga Kasman. Apa sih itu Kastang, Kasman? Yang pertama adalah Kastang. Kastang itu adalah singkatan dari kasus tanggungan. Jadi kasus tanggungan ini adalah kasus yang kita dapatkan saat minggu pertama Kodil. Menurut aku Kastang ini jadikan sebagai tempat pembelajaran kita sebelum akhirnya masuk ke Kasman atau kasus mandiri. Kastang ini kurang lebih sama dengan Kasman, tapi Kastang itu lebih simple, dimana kita belajar agar tidak kaget saat Kasman nanti. Mekanisme Kastang ini dimana kita mencari hewan sakit, kemudian kita melakukan nekropsi, lalu kemudian kita identifikasi perubahan makros apa aja yang kita dapat dari hewan tersebut saat nekropsi, juga parasit apa aja yang kita dapat, baik itu ektoparasit maupun endoparasitnya. Nah, di sini kita juga belajar sebelum nekropsi mengambil darah, lalu kemudian kita juga belajar cara untuk etanasi dari hewan tersebut. Nah, Kastang ini dijadikan sebagai tempat untuk mengenal bagaimana sih Kodil dan bagaimana alur-alur detail dari Kodil itu sendiri. Nah, sedangkan Kasman ini the real Kodil sih. Nah, Kasman ini sudah melibatkan 4 lab ya yang aku sebut tadi. Kasman atau kasus mandiri ini dimulai dari minggu kedua kalian di Kodil. Kasman ini dimulai dari kita mencari hewan sakit, kemudian kita identifikasi kira-kira penyakitnya, diagnosis sementaranya, kemudian kita melakukan nekropsi, kemudian kita mengidentifikasi juga perubahan makrosnya, kemudian organ-organnya kita ambil, lalu kemudian kita buatkan preparat histopatologi untuk kita identifikasi perubahan mikrosnya. Dan sebelumnya juga tetap kita mengambil darah dan kemudian kita bawa ke laboratorium patologi klinik. Adapun organ-organ yang mengarah juga untuk kita lakukan isolasi atau identifikasi agen penyebabnya dapat juga kita bawa ke laboratorium mikrobiologi untuk kita isolasi dan identifikasi agen dari penyakit tersebut. Nah, Kasman ini dimulai dari minggu kedua sampai minggu ke-6 atau ke-7 dari Kodil itu sendiri. Minggu kedua sampai minggu ke-7 inilah kita membuktikan bahwa diagnosis yang kita tulis, diagnosis yang kita duga itu memang benar-benar penyebab dari penyakit pada hewan tersebut, didukung juga dengan hasil pemeriksaan darah atau pemeriksaan cairan yang kita dapatkan dari nekropsi hewan tersebut. Goal dari Kodil itu sendiri adalah ketika kita bisa benar-benar membuktikan, mengisolasi, dan mengidentifikasi secara langsung agen penyebab penyakit tersebut. Nah, dalam Kasman ini dan juga Kastang akan ada dosen pembimbing masing-masing laboratorium. Dosen pembimbing ini sebagai tempat kita untuk berkonsultasi apabila ditemukan kendala atau sebagai tempat diskusi. Apabila teman-teman sudah berhasil mengisolasi dan kemudian mengidentifikasi, selanjutnya teman-teman dapat mengajukannya ke dosen pembimbing mikrobiologi. Bila sudah di-approve dan juga oleh dosen-dosen pembimbing lainnya, teman-teman dipersilahkan untuk menyusun laporan komprehensif dari Kodil ini.
Tentu kalau ada laporan, tentu ada seminarnya sebagai tempat pembuktian kalian kalau kalian memang benar-benar mengerjakannya sendiri dari awal sampai akhir, dan kemudian kalian memang benar-benar dapat membuktikan diagnosis kalian. Nah, bagaimana sih seminar Kodil itu sendiri? Apakah semenakutkan itu dan semenyeramkan itu? Yang aku rasakan memang bikin deg-degan sih, memang agak menakutkan gitu. Nah, bagaimana sih mekanisme dari seminar Kodil itu sendiri? Nah, intinya kalian nanti bersama beberapa teman kalian, karena biasanya satu hari itu ada 2 gelombang. Satu gelombang itu dapat terdiri atas 4-5 mahasiswa. Jadi kalian akan dihadapkan oleh 4 dosen perwakilan dari setiap laboratorium. Di situ kalian mempresentasikan mulai dari anamnesa sampai ke patologi umumnya, kemudian ke parasitologinya, lalu kemudian patologi kliniknya, dan nanti sampai ke mikrobiologinya juga. Nah, dan tentunya nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan juga dari masing-masing dosen tentang apa yang kalian presentasikan tadi. Setelah seminar selesai, maka Kodil kalian juga dinyatakan selesai. Dari yang bisa aku bagikan, bagaimana sih tips dan trik menghadapi Kodil tetap ceria? Yang pertama adalah pahami hewan dan penyakit dari hewan kalian. Hewan ini ditentukan oleh dosen pembimbing laboratorium patologi umum kalian. Ada bermacam-macam hewan, ada ayam, bebek, kemudian ikan, lalu kemudian kambing, anjing, babi juga ada, merpati, dan tidak menutup kemungkinan besok-besok akan semakin bervariasi hewan-hewannya. Pahami penyakit-penyakit yang muncul dari hewan kalian, serta apa sih diferensial diagnosanya, serta apa gejala patognomik yang menciri dari penyakit tersebut. Kalian sudah mendapat hewan dan kemudian kalian dapat mengenali gejala patognomik dari penyakit yang diderita hewan tersebut, maka kalian dalami lebih dalam terus tentang penyakit tersebut. Kalian pelajari diferensial diagnosanya, gejalanya, perubahan makros, mikros, mortalitas, morbiditas, juga tentang agen penyebab, pelajari strukturnya, dan lain-lain. Jadi kalian harus perdalam banget tentang penyakit dan agen penyebab penyakitnya itu. Yang ketiga menurutku adalah jangan terlalu burn out sama Kodil ini, karena memang Kodil ini adalah, menurutku Kodil ini adalah stase yang paling benar-benar menguras otak. Jangan sampai teman-teman terlalu burn out sama stase ini. Oke, sekian videoku tentang stase Kodil. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang sebentar lagi stase Kodil, 1 stase lagi mau Kodil, atau 2 stase lagi mau Kodil. Nah, semoga ini bisa membantu ya. Atau mungkin untuk adik-adik yang 1 atau 2 tahun lagi mau koas, kalau teman-teman punya pertanyaan tentang stase Kodil, feel free banget untuk komen di kolom komentar di bawah, atau langsung aja DM ke Instagram aku. Sebisa mungkin aku jawab se-fast respon mungkin. Akhir jangan lupa like dan juga subscribe ya teman-teman. See you di next video.